لبيك اللهم لبيك. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh Daurah Travel mengucapkan selamat datang kepada para jamaah calon tamu Allah yang semoga selalu dirahmati Allah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama bisa hadir di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka manasik umroh. Manasik umroh kali ini diikuti oleh grup jamaah keberangkatan tanggal 7 Oktober. Dan insya Allah grup keberangkatan tanggal 7 Oktober ini akan dibimbing oleh Ustadz Muhammad Anwar. Dan insya Allah beliau akan menyampaikan materi manasik kali ini. Sebagai informasi saja, beliau adalah salah satu pemateri di aplikasi Halo Ustadz. Halo Ustadz adalah sebuah aplikasi sarana dakwah yang di dalamnya terdiri dari beberapa fitur, diantaranya konsultasi agama, doa sehari-hari, jadwal sholat, dan video tausiah yang lainnya. Daurah Travel terafiliasi dengan Halo Ustadz. Sebagian dari biaya operasional Halo Ustadz disupport oleh Daurah Travel. Insya Allah dengan Bapak Ibu daftar umroh di Daurah Travel, berarti Bapak Ibu ikut berpartisipasi dalam dakwah melalui Halo Ustadz. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita mulai acara ini. Saya akan sampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi manasik dan tanya jawab, yang ketiga penjelasan tentang teknis keberangkatan dan tanya jawab, yang keempat praktek di lapangan, dan yang terakhir penutup. Itulah beberapa rangkaian acara nanti yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara manasik kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya yaitu ke acara penyampaian materi, yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Anwar. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Selamat datang pada para tamu Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Anwar yang insya Allah akan menjadi pelayan dari Bapak Ibu sekalian pada perjalanan umroh ini. Tepatnya saya bukan siapa-siapa, nanti saya adalah pelayan yang akan melayani kelancaran dari ibadah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saya diamanahkan pula untuk membimbing perjalanan ibadah ini, karena ibadah yang akan kita lakukan ini adalah ibadah
yang bukan seperti sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, kita mungkin sudah bisa dan tidak perlu bimbingan, karena rutin kita lakukan. Adapun ibadah umroh ini, ada di antara bapak dan ibu yang mungkin sudah umroh setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, karena jarang di murojaah, jarang diulang, kadang lupa lagi. Jadi kita sekedar hanya murojaah saja di sini, mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari dahulu. Kalau boleh tahu dari bapak dan ibu yang belum pernah berangkat sama sekali, boleh saya tahu? Mengangkat tangan? Masya Allah. Apa tujuannya? Supaya nanti saya bisa lebih fokus untuk mendampingi mereka-mereka yang belum pernah sama sekali melakukan perjalanan ini. Adapun kepada bapak dan ibu yang sudah pernah berangkat, sudah punya pengalaman, ini tidak menjadi tanggung jawab besar bagi saya. Saya tetap bertanggung jawab, tapi tidak sebesar dengan para jamaah yang belum pernah berangkat sama sekali. Maka nanti kalau perhatian saya lebih fokus kepada yang belum pernah berangkat, mohon maaf, jangan ada kecemburuan ya. Wah, ini Ustadz Fulan itu nggak enak di Dauro Travel, masa perhatiannya sama Bapak Fulan sama Ibu Fulana itu saja. Nah, ini saya harus jelaskan dari sekarang. Oleh karenanya saya pengen tahu siapa saja yang belum berangkat. Nanti insya Allah di waktu-waktu yang tepat kita bisa lebih dekat lagi perkenalannya dan akan lebih mudah untuk berinteraksi. Baik. Yang kedua, saya melihat Masya Allah pada pagi yang berbahagia ini wajah-wajah yang muda-muda sekali. Kalau di beberapa jamaah yang pernah juga saya lihat, yang ikut itu udah sepuh-sepuh. Masya Allah, ini luar biasa. Sepertinya ada yang sudah sepuh juga ya? Ada? Masya Allah. Tapi kelihatan masih muda. Masya Allah. Karena semangatnya kali ini ya, semangatnya yang masih muda. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita yang belum sepuh, tapi ingat kita akan sepuh nantinya. Karena ada satu pemahaman di tengah-tengah masyarakat itu, ibadah haji atau ibadah umroh itu hanya bagi orang-orang yang sudah sepuh. Yang masih muda-muda kayak antum-antum nih, kepada ibu-ibu yang masih muda ini kayaknya jangan dulu kata mereka. Puas-puasin dulu maksiat. Puas-puasin dulu. Nanti kalau sudah waktunya, sudah bosan bermaksiat atau sudah tidak mampu lagi maksiat, baru tuh berangkat umroh. Ini pemahaman yang salah. Alhamdulillah, karena dengan berjalannya waktu kita mendapatkan ilmu dan kita tahu bahwa umroh itu, ini pendapat sebagian ulama ya, umroh itu hukumnya wajib minimal sekali dalam seumur hidup. Jangan tunggu di masa tua. Kalau kita mampu sekarang, umroh sekarang. Jangan tunggu masa tua, jangan tunggu nantilah, nunggu banyak dulu tabungan, jangan. Karena kita tidak tahu, yang sekarang kita punya usaha, yang sekarang kita punya tabungan yang cukup, nanti belum tahu tabungan itu masih tetap di angka itu atau bertambah. Bisa jadi tabungan itu berkurang. Oleh karenanya ini menjadi perhatian yang besar bagi kita semua para jamaah agar kita bisa melaksanakan ibadah umroh ini dengan mudah, dengan lancar. Karena ibadah umroh ini kaitannya dengan tenaga. Dan tidak perlu khawatir, ibadah umroh ini sebenarnya ibadah yang paling mudah. Paling mudah. Yang dibutuhkan di ibadah umroh ini, yang terutama adalah, apa yang pertama sekali yang dibutuhkan? Fulus. Itu yang paling utama. Yang kedua, fisik. Fisik Bapak Ibu. Kalau ilmu dia dibutuhkan tapi tidak seperti harus menghafal ini, menghafal itu. Andai kata ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian melakukan ibadah umroh cuma sekedar ikut saja, naik bis ini, kemudian lihat orang tawaf kita, kemudian nanti ke sa'i, tahallul,
selesai sah, umrohnya sah. Bisa dipahami? Sah. Enggak baca apapun, misalnya kita ini tawaf, diam aja. Tapi kita keliling, mulutnya mingkem aja gitu. Nanti ketika sa'i, Safa Marwah, diam saja. Pertanyaannya, ibadahnya sah atau tidak? Sah. Jadi mudah sekali ibadah umroh ini. Cuma yang jadi masalah, kita ini pengen sah atau sempurna? Saya tanya nih, yang semangat dong jawabnya. Kita mau cari ibadah umroh ini yang sah atau yang sempurna pahalanya? Sempurna. Maka perlulah bimbingan-bimbingan dan ilmu-ilmu, dan butuh sedikit untuk menghafal lah doa-doa yang penting, walaupun yang pendek-pendek. Nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendeknya. Yang penting adalah doa yang kita bacakan di saat kita ibadah umroh tersebut. Baik, sebelum kita masuk pada inti dari pembahasan manasik ini, sedikit ada nasihat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Yang pertama, sebelum kita berangkat umroh, ada sunnahnya kita menulis wasiat. Terutama wasiat takwa kepada keluarga yang kita tinggal. Karena perjalanan umroh ini, jangankan perjalanan umroh, perjalanan safar saja yang mungkin antara kota satu ke kota yang berikutnya, itu disunahkan kita menulis wasiat. Terutama wasiat ketakwaan, agar anak-anak yang ditinggal selalu menjaga salat 5 waktu. Ini perlu, karena kita tidak tahu perjalanan kita ini akan ada jaminan kita pulang lagi dengan sehat dan selamat atau tidak. Ada yang bisa menjamin? Nggak ada. Jangankan pergi umroh, kita sekarang manasik ini, setelah selesai nanti nggak ada jaminan kita akan selamat sehat pulang sampai di rumah. Nggak ada jaminan. Makanya para ulama terdahulu mereka menuliskan wasiat itu. Wasiat terutama hutang-hutang yang mungkin kita punya dituliskan di selembaran, sehingga nanti kalau ada terjadi sesuatu dengan kita, itu tulisan wasiat itu bisa dibaca oleh ahli waris kita. Itu yang pertama. Walaupun ini sekedar sunnah, tapi boleh ini diamalkan. Yang kedua, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah umroh ini selain butuh fisik, kita juga butuh kesucian diri. Kadang banyak orang-orang yang terhalangi untuk beribadah sampai di sana itu karena dosanya. Dia belum bertaubat dari dosa-dosanya, apalagi dosa besar yang pernah kita lakukan. Makanya sebelum, ini ada beberapa pekan lagi, tanggal berapa kita kan? Tanggal 7 ya. Ini sekarang tanggal 18, masih lama. 2 pekan lagi. Ini masih lama, masih panjang. Di waktu-waktu yang seperti ini, disinilah waktu di mana kita harus banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar, meninggalkan dosa-dosa yang mungkin beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan. Banyak orang terhalangi beribadah itu karena dosanya. Dosa yang kita lakukan itu menjadi noda hitam di hati kita. Hati kalau sudah ditutupi oleh noda hitam itu, dia sulit untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, nasihat kami. Ini buat saya sendiri. Artinya bukan saya di sini orang yang suci. Semua kita salah dan berpotensi melakukan dosa besar. Jadi ini nasihat buat saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jiwa hati kita bisa bersih sampai di sana, sehingga kita bisa lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hendaknya memilih harta yang halal untuk perjalanan ini. Kita pilih. Mungkin ada harta kita yang bercampur dengan yang tidak halal. Nah, sisakan harta yang halal. Bukan saya membolehkan harta yang tidak halal. Yang namanya kita kan tidak tahu. Ada harta halal, ada harta yang haram yang mungkin masih tersimpan di rekening kita. Gunakan harta yang halalnya saja untuk perjalanan umroh ini. Karena Rasul SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu illa Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan ada seorang laki-laki keluar untuk melakukan ibadah haji, tapi menggunakan nafkah biaya-biaya hajinya itu dari yang haram. Lalu ketika laki-laki itu keluar mengatakan labbaik Allahumma labbaik, mengucapkan memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik,
Lihat kata Rasulullah SAW, nadahu munadin fil gharaz fanada. Ada penyeru dari langit mengatakan, la labbaika wala sa'daik. Kamu tidak termasuk orang yang memenuhi panggilan Allah. Jadi ada penyeru mengatakan, yang kita kan nanti akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik atau labbaik Allahumma umratan nanti. Nah, itu langsung dijawab. Ketika seseorang menggunakan harta dari yang haram, dijawab langsung, la labbaika wala sa'daika. Tidak ada panggilan buatmu. Lalu kemudian yang itu tadi mengatakan zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu makbulah. Kamu menggunakan perbekalan yang haram, kamu menggunakan nafkah perjalanan yang haram, maka ibadah umrah dan hajimu bisa terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nasihat berikutnya, selayaknya jemaah umrah tidak memperdulikan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena nanti ada yang sebahagian jemaah, ini sebagai pengalaman saja ya. Ada jemaah fulan beli makanan, beli ini, beli itu. Kita tidak boleh menoleh kepada apa yang dibeli oleh orang lain, apalagi mohon maaf sampai minta. Bagi dong, beli apa sih itu? Enak ya makanannya ya. Boleh dong, bagi dong. Nggak boleh. Karena kan dalam syariat kita tidak boleh meminta-minta kan ya. Nggak boleh minta-minta. Kecuali kalau dia nawarkan, ayo ibu, ayo barang-barang. Kan nanti kan mungkin ada satu kamar berbeda dengan orang lain, bukan keluarganya. Nah, kita tidak boleh menoleh kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, apalagi sampai meminta-mintanya. Ini karena banyak yang terjadi. Karena hadis Rasulullah SAW sangat jelas bahwa ini termasuk perbuatan yang dilarang meminta-minta. Kadang-kadang asal muasal kita bisa minta itu karena kita menoleh punya orang. Baik, berikutnya. Hendaknya dalam safar kita memilih teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah teman-teman yang nanti akan menemani perjalanan kita, semuanya orang-orang soleh. Semuanya orang-orang soleh. Baik, yang berikutnya adalah hendaknya kita belajar apa yang disyariatkan kepada kita saat umroh. Jadi dalami lagi masalah-masalah ini. Nanti saya akan hanya menggambarkan sedikit saja. Kita akan mendalaminya lagi nanti dengan tanya jawab atau bisa belajar lagi dengan yang lain. Artinya ibadah ini bisa jadi sekali dalam seumur hidup kita, tapi maksimalkan ini, usahakan ibadah yang kita lakukan dengan ilmu, sehingga pahala yang kita dapatkan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat hanya sekedar sahnya saja, tapi usahakan mabrurnya itu diterima dengan sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, hendaknya safar yang kita lakukan itu perbanyak dzikir, perbanyak istighfar. Nanti kita perjalanannya sangat panjang, jauh, berjam-jam lamanya. Jangan melakukan perkara-perkara yang sia-sia di waktu perjalanan itu. Karena nanti ada beberapa pesawat yang mereka menyediakan tontonan-tontonan. Tidak ada masalah, silakan. Mungkin kalau bosan nonton silakan. Tapi jangan tontonan-tontonan yang tidak baik. Karena ada sebahagian jamaah ketika pulang ini baru saja beribadah kepada Allah SWT. Pulang naik pesawat yang ditonton film-film action, film-film duel. Biasanya film-film duel itu ada aurat-aurat yang terbuka, itu tidak bisa terlepas. Nah, silahkan kalau mau nonton-nonton film-film anak-anak juga ada di sana kok. Hanya sekedar menghibur saja. Tapi ingat, banyak harus dihabiskan. Habiskan banyak waktu kita di perjalanan itu doa. Karena itulah waktu di mana terkabulnya doa kita. Nih kami hanya sekedar mengingatkan. Banyak dzikir, banyak istighfar, banyak doa kepada Allah SWT. Baca Al-Quran. Bawa Al-Quran. Nanti beli Al-Quran di sana atau bawa dari rumah. Sehingga yang kita banyak baca Al-Quran. Capek kita baca Quran, tidur. Tapi jangan setiap 5 menit baca Quran udah tidur. Baru 5 menit, baru buka Al-Quran, tidur. Tapi tidak ada masalah, masih lebih mending. Tidak ada masalah. Baik, berikutnya. Banyak bersabar ya Bu, Bapak sekalian. Karena kita ini bersafar ke Madinah dan ke Mekah. 2 tanah suci itu. Ingat, kita bukan bersafar menuju surga.
Kalau kita bersafarnya menuju surga, masuk ke surga, gak ada lagi kata-kata sabar. Karena apa? Karena semua fasilitas yang di surga itu sempurna. Tapi ingat, yang kita tuju adalah Mekah, Madinah. Bisa jadi apa yang kita dapatkan di sana di luar daripada perkiraan kita. Ini banyak terjadi. Bukan artinya kami ingin berlepas tanggung jawab dalam masalah ini. Kadang-kadang kami sudah, Daurah Travel maksudnya, bukan kami, itu saya sendiri. Daurah Travel sudah memaksimalkan untuk melayani para jamaah agar ibadahnya nyaman, penuh hikmah, di atas sunnah. Kan begitu nih, apa nama istilahnya Kang? Tagline-nya gitu kan? Masya Allah, ibadah umrohnya nyaman, penuh hikmah, di atas sunnah. Ini kan harapan kita. Tapi nggak tahu nanti sampai di sana, katanya ibadahnya nyaman, makannya aja itu mulu. Nah, ini kadang-kadang keluar, kekesalan itu keluar dari lisan kita. Katanya nyaman, tapi hotelnya kok jauh banget sih. Nah, kadang-kadang ada yang di luar daripada harapan kita. Katanya di atas sunnah, kok pembimbingnya yang di sana itu ngajarin yang nggak benar-benar. Masa cerita-cerita yang khurafat diceritain di sana? Katanya sunnah. Nah, ini kadang-kadang ada yang seperti itu. Oleh karenanya kita butuh sabar. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan ibadah umrah. Pertama umrah yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat, Rasul dihalangi. Apakah para sahabat ketika itu marah-marah? Iya. Termasuk Umar bin Khattab. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kita lawan saja. Kalau butuh perang, perangin. Kata Rasulullah, sabar. Ya Rasulullah, engkau sudah menjanjikan kami mau umrah. Kata Rasulullah, apakah tahun ini saya janjikan? Yang penting kan saya menjanjikan kita akan umrah. Tapi saya tidak janjikan tahunnya. Artinya ibadah perjalanan seperti ini butuh kesabaran. Dulu Rasul dan para sahabat, karena jauh mikotnya, kita nanti Madinah sama mikotnya sama dengan mikot yang dulu dilakukan oleh Nabi di Bir Ali, Zulhulaifah. Disitulah mikot kita. Ini dari mikot kita ini nanti sampai ke Mekah itu kurang lebih 450 kilo. Ini dari Bekasi kemana nih Pak? 450. Hah? Surabaya? Masya Allah. Benar Surabaya kah? Hah? Semarang. Surabaya terlalu jauh ya? Nah, artinya ini perjalanan jauh banget. Dulu Rasulullah SAW sampai seminggu baru sampai ke Mekah. Bayangkan, seminggu baru sampai. Kita nanti mungkin sekitar 5 sampai 6 jam lah. Paling mentok 6 jam lah. 6 jam itu kan perjalanan sangat jauh. Dulu sahabat-sahabat Nabi SAW diuji oleh Allah selama di perjalanan itu. Ujiannya apa? Binatang-binatang apa namanya itu? Yang biasa diburu. Itu ketika tidak sedang umroh sulit nyarinya. Susah adanya binatang itu. Ini pas lagi umroh yang jamaah laki-lakinya pakaian baju ihram itu mendekat, mereka mendekat. Kelinci apa semua mendekat. Tinggal ambil saja. Kemudian dipotong bisa dimakan. Tapi kan termasuk larangan dalam ibadah umroh apa? Nggak boleh berburu kan? Nggak boleh dibunuh. Ujian. Makanya butuh kesabaran. Makanya kami nasihati kita di sini semua jangan sampai kita merusak ibadah umroh kita ini hanya karena sesuatu yang kita dapat itu tidak sesuai dengan harapan kita. Karena tidak semua apa yang kita harapkan itu dikabulkan oleh Allah karena Allah ingin menyempurnakan pahala kita. Ini yang perlu kita ingat. Allah ingin cinta kepada kita dengan cara Allah uji kita itu. Ketika kita bersabar, selain kita pulang membawa ibadah pahala umroh, dan kita pulang juga membawa ibadah pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar pahalanya tidak terhitung saking banyaknya. Baik, yang terakhir nasihat kami adalah perbaiki lagi niat kita. Ini yang terakhir, tapi ini sebenarnya yang paling penting poin ini. Makanya saya letakkan terakhir supaya kita ingat betul. Perbaiki niat kita. Kita mau umroh ini mau ngapain?
Hah? Untuk siapa kita ibadahnya? Jangan-jangan supaya dipanggil bapak umroh lagi nih, ibu umroh. Biasanya kan kalau haji panggil apa? Pak Haji kan? Supaya dilihat oleh orang. Masya Allah, bapak fulan itu umroh lagi ya. Kayaknya 3 tahun yang lalu dia umroh tuh, sekarang umroh lagi. Nah, itu hati-hati itu. Kadang-kadang ada terbisik di dalam jiwa kita supaya ingin dilihat orang, dipuji orang, dianggap orang, dan seterusnya. Ini bahaya. Supaya diperdengarkan tuh ibadah ini. Karena ibadah ini adalah ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Gimana cara kita menyembunyikan ibadah ini? Gak bisa, pasti dilihat oleh orang. Dan potensi untuk rusak ibadah ini sangat besar. Makanya hati-hati, ini poin yang paling penting. Karena banyak orang tergelincir dan binasa pada poin terakhir ini. Lihat, yang pertama sekali yang dibakar oleh Allah ke neraka itu siapa? Koruptor, pencuri, pezina? Bukan. Yang pertama sekali yang menjadi bahan bakar api neraka itu adalah orang yang soleh terlihat di dunia. Siapa mereka? Qori, ustadz, ahli ilmu, nih, penghafal Quran. Mereka inilah orang-orang yang pertama sekali akan dilemparkan oleh Allah SWT dalam neraka. Waliyadzubillah. Ketika ditanya oleh Allah, dulu kamu sudah kami berikan nikmat nih di dunia, kamu lakukan buat apa itu? Ya Allah, engkau berikan saya mudah untuk menghafal Al-Quran, saya perindah bacaan Al-Quran itu untukmu ya Allah. Engkau mudahkan saya untuk menghafal hadis-hadis, menghafal ayat-ayat, saya sampaikan kepada manusia karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Allah katakan kamu bohong. Langsung diseret, lemparkan ke neraka. Orang yang kedua, siapa mereka? Siapa mereka? Orang yang dermawan. Subhanallah. Orang kaya raya dermawan lagi. Ditanya oleh Allah, bukankah engkau di dunia aku berikan nikmat? Benar ya Allah, engkau berikan aku harta yang banyak. Tidak ada satu kebaikan di dunia ini terbuka pintunya, saya titipkan harta saya di sana ya Allah. Ini orangnya dermawan sekali. Dermawan sekali. Setiap pintu-pintu kebaikan di dunia ini dia titipkan hartanya sana, titip. Karena Allah katanya. Tapi karena hati yang bisa menilainya adalah pelaku dan Allah, Allah tahu. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu supaya kamu diberikan gelar dermawan. Kamu dapatkan gelar itu di dunia kan? Kamu dikatain kamu orang dermawan, orang baik. Kamu dapat gelar itu. Tapi di akhirat dilemparkan oleh Allah kemana? Neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Dianggap supaya orang yang pahlawan, berani dan seterusnya, lalu kemudian gelar itu dia dapatkan, gelar pahlawan itu dia dapatkan di dunia. Tapi apa yang dilakukan bukan karena Allah, dilemparkan oleh Allah dalam neraka. Oleh karenanya ibadah yang kita lakukan saat ini sangat-sangat berpotensi terganggu, rusak, cacat dikarenakan keinginan-keinginan duniawi. Maka kami ingatkan diri kami lagi dan para jamaah semua, mulai sekarang perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Jangan umroh ini, Ustadz, saya umroh ini karena di keluarga besar saya itu Ustadz, cuma kami doang sekeluarga belum umroh Ustadz. Bahaya. Bahaya. Ustadz, kami umroh ini karena nggak enak Ustadz. Masa kami sudah usahanya sana, ini punya itu, tapi sampai sekarang kami belum umroh Ustadz. Kan nggak enak. Sama yang lain, yang si fulan itu tukang becak saja sama tukang bubur saja sudah umroh Ustadz. Bahaya. Ini perbaiki lagi. Walaupun dari 100% nih cuma cacatnya 5% doang, bahaya. Padahal yang kita riakannya itu cuma 5%, nggak banyak 5%, tapi tetap itu akan menjadi cacat. Ini adalah 5% ini akan membuat ibadah kita cacat dan rusak. Baik, saya tidak ingin berpanjang lebar dalam menasihati kita semua, tapi saya kira ini poin-poin yang perlu untuk kita pahami supaya ibadah kita pada tahun ini
mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini dapat menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك